aku lihat kayak ada semacam sosok itu apa ya, dia tuh bungkuk, ringkih, beneran kayak Halo semua, kembali lagi dengan podcast Kamisteri episode 10 bersama saya Luna, dan saya sudah bersama dengan narasumber saya yang akan menceritakan kisah horornya. Boleh diperkenalkan dirinya? Halo, aku Karu dari SMK Negeri 8 Semarang. Jadi cerita apa nih yang mau kamu bawa kali ini untuk episode ini? Waduh, untuk ceritaku kali ini agak sensitif ya, apalagi buat cewek-cewek. Nah, sebelum aku mau cerita, aku mau nanya nih sama Luna. Iya, boleh. Kamu kalau lagi halangan, itu pembalut yang kamu pakai itu dicuci atau enggak? Kalau aku sih, aku cuci ya sampai bersih tentunya. Jujur aku baru tahu loh belakangan ini kalau ada beberapa orang yang itunya tuh nggak dicuci. Dan itu ngingetin aku dengan kejadian yang pernah aku alami. Ini sekitar belum ada setahun sih. Jadi dulu waktu aku tinggal di rumahku yang kedua nih, aku kan pindah nih sekitar 3 kali. Di rumahku yang kedua itu ada di daerah pedesaan, jauh dari pusat kota. Dan rumahku tuh nggak punya tetangga atau pokoknya depannya itu sungai, sebelahnya itu kayak semacam hutan gitu. Terus ada sawah-sawahnya juga. Sebelah kirinya itu kayak gorong-gorong gitu, baru rumah tetangga. Jadi jaraknya agak jauh gitu. Aku ya emang udah biasa di rumah sendirian, udah nggak begitu apa ya, nggak takut lah sama hal-hal yang kayak gitu karena udah sering ngalamin, dan lihat pun aku juga kayak udah bodo amat gitu. Nah tapi yang satu ini, hari itu aku pulang magang, udah maghrib nih, jadi keluargaku semuanya tuh berangkat ke surau, ke masjid deket situ. Aku ini tipe yang kalau halangan itu aku cuci dulu baru aku mandi. Jadi setelah aku cuci udah bersih nih, padahal aku membawa sampahku itu keluar dari kamar mandi. Nah kamar mandiku ini ada 2, yang satu toilet, yang satu buat mandi itu. Nah, dia di sekat antara toilet sama kamar mandi ini, aku lihat kayak ada semacam sosok. Itu apa ya? Dia tuh bungkuk, ringkih, beneran kayak kulitnya tuh dikit banget. Isinya kebanyakan tuh tulang, saraf-saraf dan lain-lain lah. Rambutnya mencuat dikit-dikit gitu. Dan yang paling serem itu, aku lihat lidahnya tuh menjulur. Surprisingly lidahnya tuh lebih panjang loh daripada tangannya yang kayak gini itu. Lidahnya tuh menjulur sampai nyentuh lantai. Bukan lantai sih, ya pokoknya itulah, nyentuh dasar gitu. Terus ekspresi kamu waktu ngeliat kayak gitu gimana? Ya aku diem aja sih, kayak jujur deg-degan banget. Aku kayak aduh, padahal aku udah nyuci bersih loh. Aku udah berusaha buat bersih-bersih diri, kenapa masih ada kayak gini? Dan yang paling parahnya itu matanya tuh ngeliat ke arah sampahku, yang aku notabene tangan kanan, buat di tangan kanan, dan matanya ada di sini. Jaraknya juga nggak jauh-jauh amat, nggak ada 1 meter gitu. Dan aku mau gerak tuh kayak susah, aku nge-freeze, bener-bener nge-freeze, nggak bisa gerak. Tapi mataku juga nggak berusaha ngelihat ke makhluk itu, karena ya gimana ya, ngelirik aja udah serem, apalagi kalau aku lihat berhadapan. Ya, terus kamu berusaha untuk baca doa atau mungkin kabur atau ngelakuin sesuatu gitu nggak? Nggak kepikir sama sekali sih, jujur aja. Kayak ya kabur sih kabur, pokoknya aku mau pergi dari sini secepatnya. Nggak langsung lari gitu, nggak. Tapi aku berusaha tenang, aku ambil nafas, atur nafas dulu, baru
aku ambil plastikan buat buang itu. Aku langsung ngacir ke kamarku. Habis itu kayak deg-degan parah tuh. Aku pegang HP dulu, main-main, berusaha ngalihin fokusku lah. Karena entah kenapa makhluk itu tuh kayak di depan kamarku kayak, tau kan? Iya, kayak Ngeliat melihat gitu. Terus kamu ini nggak, maksudnya kamu kan di rumah sendiri nih. Iya. Terus waktu orang tuamu datang, kamu berusaha untuk cerita atau ngasih tahu nggak? Enggak berani karena jujur aja itu masih ada di situ. Jadi kalau aku cerita, aku takutnya makhluk itu kayak tahu, oh dia ngelihat aku, berarti aku bisa dong interaksi sama dia, nakut-nakutin dia dan lain-lain. Nah aku takutnya terjadi hal yang enggak mengenakan gitu. Akhirnya aku tarik adikku, aku ajak ke belakang. Kamu tunggu di sini, temenin kakak mandi. Sebenarnya kamu nggak cerita ke orang tua juga gitu sama sekali? Kalau kamu lihat kayak, aku bisa lihat makhluk ini nih. Gitu. Ini aku pindah rumah setelah beberapa bulan setelah kejadian itu. Terus pertama kali aku dapet halangan di rumah yang baru itu, aku ngerasa kayak ada sosok lain lagi. Jadi kamu tahu kan di kamar mandi itu ada kayak semacam ventilasi gitu. Iya, ventilasi kecil ya. Di belakang rumahku itu kan gorong-gorong itu. Ada kayak sosok tuh, orang-orang tuh nyebut tuh kayak genderuwo, tau kan? Iya. Tapi aku lihat tuh semacam bayangan hitam dan Besar? matanya merah, ya. Aku gak lihat ada mulutnya atau hidung, nggak begitu merhatiin. Dan matanya itu kayak semakin melotot gitu kalau aku lagi nyuci. Jadi aku kadang kalau nyuci pembalut tuh sampai sambil ditekan gitu. Aduh, ini aku bakal tinggal nggak ya? Ini bakal di sini nggak ya? Dan itu tuh apa ya? Aku jadi mikir dulu waktu pertama kali aku dapat halangan itu waktu di rumahku yang pertama itu. Aku buang sampahku itu kayak asal-asalan aja, udah cuci bersih, udah buang aja ke tempat sampah. Aku jadi mikir itu sampahku yang waktu itu kalau misal nggak dimarahin mamah dan aku ambil lalu bungkus lagi pakai plastik, kira-kira bakal dibuat mainan nggak ya sama makhluk-makhluk mereka itu. Jadi buat semuanya, buat Luna juga nih. Iya. Buat semuanya kalau lagi dapet nih ya, aku saranin buat selalu nyuci sampah kalian itu alias pembalut. Karena kita ini tinggal di Indonesia loh. Kalau misalnya kita tinggal di negara-negara lain kayak Jepang, Amerika, gitu kan nggak begitu kental soal ilmu-ilmu Bisnisnya, Iya. Nah sebelumnya apa ya? Aku meyakini kalau aku tuh lihat itu, mungkin ini juga suatu teguran ya buat aku. Bukan karena aku skizo dan lain-lain, tapi itu bener-bener nyata kejadian itu. Mau percaya atau enggak? Luna percaya gak ya kira-kira? Kalau aku sendiri sih, aku cukup percaya ya untuk cerita yang kayak gitu sih. Iya, soalnya aku sadar kita tuh hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk itu. Jadi ya selalu cuci pembalut guys. Berarti kamu tuh yang itu kamu ngalamin di satu rumah yang sama atau kamu ngalamin di beda rumah juga? Beda, aku kan pindah tuh 3 kali. Yang rumah pertama itu waktu aku bener-bener awal banget, itu masih SD sampai SMP lah. Itu ya normal-normal aja, aku cuci, bersih, buang. Terus yang kedua itu aku baru ngalamin. Terus yang ketiga ini aku ngalamin tapi cuma pas di awal-awal doang. Berarti kamu pindah pun tetap kamu ngelihat masih ada sosok baru atau? Iya, sosoknya baru. Berarti mungkin bisa disebut dari rumah yang sebelumnya ya? Enggak. Maksudnya dari rumah yang baru? Iya, dari rumah yang baru. Mungkin karena aku udah semakin bertambah umur kali ya kan. Kalau anak-anak itu kan kurang tahu juga sih. Tapi setauku tuh kalau remaja itu lebih lebih sensitif kali ya, lebih disukai sama makhluk-makhluk itu. Atau fetishnya makhluk itu aja ya. Kurang tahu kalau itu ya. Jadi kamu merasakan itu, berarti kamu nggak pernah cerita sama sekali ke orang tua? Oh, pas udah pindah aku cerita. Baru cerita.
karena aku rasa udah aman lah. Wah, cukup menarik ya cerita dari Kak Aru ini. Cukup mengerikan juga nih. Cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.